memahami posisi. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat rasul. Dan itu dipraktekkan oleh rasul. Karena dipraktekkan oleh rasul itu perlu kita contoh. Misalnya, la ilaha illallah hisni, man qala la ilaha dakhala hisni, man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang berada dalam bentengku, aman dia dari siksaanku. Yang ngomong itu rasul, tapi ku itu Allah. Nah, sekarang posisi rasul itu di mana? Posisi Muhammad itu di mana? Nah, kalau secara zahirnya kan Nabi yang berkata, tapi kukunya itu kan Allah. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Ini yang sering kadang-kadang kita dengar, puasa itu untuk aku yang membalasnya. Kadang-kadang kita bertanya, kalau terjemahannya seperti itu, kira-kira yang membalas sedekah itu siapa? Allah apa bukan? As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa untuk aku yang membalasnya. Emangnya Allah butuh puasa kita? Kalau menurut saya enggak begitu. As-sawmu li artinya puasa itu menuju aku. Kamu puasa itu untuk menuju aku. Wa ana ajzi bihi, kalau kau sudah sampai, aku langsung jadi balasannya. Bukan pahala lagi, bukan surga, bukan, aku. Jadi as-sawmu li wa ana ajzi bihi itu artinya apa? Puasa itu untuk menuju aku. Kalau kau sudah sampai kepada aku, akulah yang jadi balasannya. Bukan pahala-pahala lagi, bukan. Ada. Ya, kalau dikatakan puasa untuk aku yang membalasnya, emangnya Allah butuh puasa kita? Aku yang membalasnya. Kalau sholat yang membalasnya siapa? Ada. Nah, itu memahaminya itu. Jadi Bapak Ibu, akunya ini dipraktekkan Rasul. Jadi yang berkata itu Nabi, tapi kunya itu Allah. Nah, ini juga dicontoh oleh Sultan Aulia ketika beliau menghidupkan orang mati. Apa kata beliau? Qum biizni, bangun dengan izinku, bukan dengan izin Allah, dengan izinku. Nah, Syekh Qadir Jailani itu nggak bisa sih menghidupkan orang mati. Yang bisa menghidupkan orang mati cuma Allah. Tapi kok bisa hidup? Beliau ngomong seperti itu. Berarti bukan Syekh Qadir Jailani itu yang ngomong. Nah, itu yang paham seperti itu yang melihat Allah zahir. Maka Allah itu nggak gaib lagi, Pak, bagi yang paham. Dia menempatkan ku itu di keyakinan Bapak, di paham Bapak. Bukan orang lain yang ngomong ku itu. Bapak mengatakan ku-nya itu ya di mana Bapak meletakkan keyakinan Bapak itu. Kalau keyakinan kita diletakkan ke tubuh kita, malah syirik kita jadi. Itu syariat itu. Wajar kalau ini air aku tadi, ini baju aku, itu rumah aku, itu mobil siapa? Mobil saya. Itu syariat itu letaknya ke tubuh itu. Wajar kalau ngomong itu istri siapa? Istri saya. Kenapa? Karena tubuhnya itu syariatnya. Jadi kalau kunya itu diletakkan ke tubuh, itu artinya kita duduk di syariat. Jadi kalau aku sholat, nah aku sholat di syariat, makanya nggak nyampai itu, Pak. Nah, kalau syariat kan tubuh, Tapi kalau akunya diletakkan kepada ruh, itu pada sifat. Akunya letakkan pada rahasia, itu pada zat. Zat itu siapa? Allah. Kalau Allah nggak ada minta sama siapa dia?
Makanya kalau sudah duduk di situ nggak ada permintaan lagi. Akan sangat tidak berarti pemahamannya kalau masih minta. Ya Allah, kami minta itu bukan duduk di zat, bukan. Ya. Sifat itu yang minta. Kalau zat memberi, zat memerintahkan, yang ada perintah. Ya. Nah, dua-duanya ini antara zat dan sifat ini yang maka saya bilang tadi, ini dipahami dulu. Antara zat dan sifat ini dia ini satu tapi beda, ya. Dia bersatu tapi dia beda. Zat dan sifat. Gula sama manis. Manis itu gula apa bukan? Bu, gula manis itu gula apa bukan? Bukan, manis itu rasa. Gula itu bisa ditimbang. Kalau manis nggak bisa ditimbang, nggak? Manis itu rasa. Ya. Gula bisa dipegang. Manis gimana pegangnya? Kapas itu warnanya apa? Putih. Putih itu kapas atau bukan? Bukan. Putih itu warna. Ada. Putih itu warna. Kapas itu yaitu zatnya. Tapi kira-kira putihnya kapas dengan kapas bisa dipisah nggak? Nggak bisa. Banyak contoh, Pak. Bukan matahari yang meliputi alam, tetapi sinar matahari. Kok tahu matahari belum terbit dari mana? Karena cahayanya belum kelihatan, sinarnya. Sinar matahari belum terlihat, maka kita katakan matahari belum terbit. Kalau sinarnya sudah terlihat, kita katakan matahari sudah terbit. Pernah melihat matahari enggak? Enggak, yang kita lihat sinar matahari. Kita enggak melihat matahari, enggak sakit mata kita kalau melihat matahari. Yang kita lihat sinar matahari, bukan matahari. Cuman kita katakan matahari sudah terbit. Kenapa? Karena antara sinar matahari dengan matahari ya tidak berpisah. Sinar matahari dengan matahari tidak berpisah. Tapi sinar bukan matahari. Nah begitulah zat dan sifat. Zat bukan sifat, sifat bukan zat. Tapi antara zat dan sifat tidak bisa dipisahkan. Maka disebutlah Muhammad itu Habibullah.